Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man pariha biduhuli ramadana haramallahu jasadahu ala niran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKI Masjid As-Salam beserta staf, sama kita hormati, kita cintai Ketua Majelis Taklim As-Salam yang terhormat Ibu Haji Ani Niri beserta para pengurus, para sesepuh, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, alhamdulillah pada sore hari ini bertepatan tanggal 20 berapa Bu? 8 Januari 29, tanggal 10 bulan Sya'ban. Sya'ban apa Rawah? Sya'ban apa Rawah? Sya'ban apa Rawah? Orang majelis taklim milihnya Sya'ban. Bulan keberapa Sya'ban? Nanya lagi baru datang, kangen pertanyaannya. Bulan 9. Alhamdulillah. Dengan izin Allah, Bu, sudah berapa kali ya Bu Kiki menghubungi saya. Terus saja nanti sore pengajian, tiba-tiba cuacanya nggak mengizinkan, hujan. Tadi juga saya udah bilang kayaknya udah ketiga kali nih. Ya Bu Kiki ya. Kalau kata orang Perancis sana apa Bu? Kalau 3 kali itu nista maja utama katanya Bu Kiki ya. Tapi alhamdulillah. Kadang-kadang qadarullah ya Bu ya. Kadang-kadang kan linsanu bitafkir wallahu bitadbir. Kadang-kadang kita manusia punya rencana, punya cita-cita, tapi kita kembalikan semuanya dengan izin Allah. Mohon maaf, lebih baik terlambat Bu daripada nggak datang ya Bu ya. Mana itu Ibu saja dia aja, beliau baru sholat asar. Saya bilang biar sholat asar agak belakang, pokoknya anterin saya dulu deh biar jangan gelisah ibu-ibu. Betul aja pas masuk di itu Bu Kiki udah menghubungi lagi. Nah, alhamdulillah. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Mungkin sementara menjelang datangnya bulan suci Ramadan untuk saya kali ini jangan terakhir untuk selamanya Bu ya. Wallahu alam, kita nggak tahu. Mudah-mudahan menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Karena tadi sudah diawali mukadimah saya dengan kita mengambil salah satu ayat daripada surah Al-Baqarah, memanggil kita wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Kita punya pemerintah. Kalau sudah ada yang mengatakan kami akan puasa pada tanggal 18 Februari, monggo. Ada yang mengatakan kita puasa tanggal 19 Februari, Ibu mau milih yang mana? Kalau saya, kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri, terusin dong Bu, wa ulil amri minkum ya Bu ya. Jadi kita tunggu, kita nanti ada pengumuman dari pemerintah kita. Mudah-mudahan kita bisa sesuai dengan doa kita. Dari mulai tanggal 1 Rajab, saya yakin Ibu udah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan, insya Allah. Sampai apa? Sampai Ramadan Bu?
Kata ibu jangan nakut-nakutin, jangan-jangan yang ngomong yang nggak sampai Ramadan. Insya Allah ya Bu ya, alhamdulillah. Sekarang kita membuka kitab sebagaimana biasa, nanti tambah sedikit mengenai bagaimana kita menghadapi bulan suci Ramadan, karena sudah disabdakan oleh Rasul, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Siapa yang gembira hatinya menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya atas api neraka. Karena apa? Saya sering bilang Bu, Ramadan tiap tahun pasti ada kan? Ramadan datang 1947 40 berapa, tapi kitanya apakah Ramadan masih ada? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada ya Bu ya, insya Allah. Mudah-mudahan, mohon maaf agak lama rasanya kita Bu. Kalau lihat catatan di sini di buku saya, terakhir saya jumpa dengan Ibu tanggal 4 bulan 9 ya Bu ya. Bulan 9, kemudian bulan 11 kalau nggak salah Bu Kiki juga menghubungi saya, tapi ternyata qadarullah hujannya banyak, kemudian sempat sekali lagi juga hujannya masih banyak, tapi hari ini alhamdulillah. Inilah Bu kebesaran Allah. Makanya kita berhusnudzon saja, berbaik sangka saja terhadap Allah. Hari ini alhamdulillah semuanya. Ada yang berubah Bu? Ada yang berubah? Enggak ya Bu ya. Enggak ada yang bilang tambah gendut? Sampai halaman 94 makalah keempat. Al-Fatihah Allah yaqtahu alaina futuhan arifin wa yufaqihuna fidin wa yarzuquna kama ikhlas wal yakin summa ila arwahil ulama il amilin wa awliya solihin wa walidayal hadirin ajmain anallah yaqbalu minal jami' wa yaqfu anil jami' wa yasluhu sanal jami' fidini wa dunya wa akhirah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi summa ila khususan almarhumah ibunda Ustazah Haja Aisyah Ibu Haja Bapak Ibu Bapak Haja Anallah yataghashahum birahmah wal maghfirah kuluhum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihim wa bi barakatihim. Amin ya rabbal alamin. Sudah ketemu Bu? Makalah keempat di halaman 94. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kawakibu amanun li ahli samai wa in jastasarat kana qada'u ala ahli samai wa ahlu baiti amanun li ummati fa iza jala ahlu baiti kanal qada'u ala ummati wa ana amanun li ashabi fa iza jahabtu kanal qada'u ala ashabi wal jibalu amanun li ahlil ardi wa iza jahabat kanal qada'u ala ahlil ardi. Kita belum paham ya Bu ya. Kalau di Arab kecil-kecil udah paham semua bahasa Arab. Kata Ibu yang orang Arab ya Bu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bintang-bintang itu adalah keselamatan bagi penghuni langit atau malaikat. Kalau malaikat penghuni langit, kalau kita penghuni apa Bu? Penghuni bumi. Lama-lama jadi penghuni kubur. Nggak ada berani bilang. Apabila bintang-bintang itu berjatuhan, maka ketetapan Allah bencana menimpa penghuni langit. Kemudian B, keluarga rumahku adalah keselamatan bagi umatku. Yang namanya keluarga kan biasanya Bu ya, ibu, bapak, seorang ibu, seorang bapak, anak-anak dan siapa, ada pembantu atau khodimah
khodam ya Bu ya. Ada juga 1 orang bapak, 2 orang ibu ada. Boleh Bu? Boleh ya Bu itu. Bapaknya cuma 1 di sini. 1 bapak, 2 ibu boleh. Kemudian apabila keluarga rumahku lenyap, maka ketetapan Allah bencana akan menimpa umatku. Kita umat siapa Bu? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. C atau ketiga, aku adalah keselamatan bagi para sahabatku. Apabila aku mati wafat atau meninggal Bu ya, biarin deh bahasanya di sini mati, saya ikutan aja deh. Maka bencana akan menimpa para sahabatku. Kalau kita mudah-mudahan sahabat kita orang solehah semua. Paling tidak kita bersahabat ya Bu ya sama. Kemudian D atau keempat, gunung itu adalah keselamatan bagi penduduk dunia. Apabila gunung-gunung itu lenyap, maka bencana akan menimpa penduduk dunia. Jangankan gunung lenyap semua, gunung belum meletus aja baru batuk. Ada gunung yang batuk? Ada kan Bu ya? Benar mengeluarkan lahar panas, lahar dingin dan sebagainya, kita udah bingung ya Bu ya. Subhanahu wa ta'ala. Kita di sini bintang. Kalau dulu kan bintang-bintang itu yang paling terkenal, kita paling kenalnya bintang 7 obat sakit kepala ya Bu ya. Kemudian zaman dulu ada orang percaya perbintangan, ada bintangnya siapa, yang bintangnya Libra. Katanya orangnya kadang-kadang adil, kadang-kadang enggak. Yang bintangnya Leo, itunya gambar apa Bu? Singa. Singa galak apa baik? Yang bintangnya ikan apa? Pisces. Yang Scorpio itu kan Bu ya, jangan terlalu kita percaya banget hal-hal khurafah seperti itu. Tapi zaman saya dulu masih remaja kan belum ada HP kayak sekarang, belum. Jadi kalau ada koran mingguan, majalah mingguan pasti ada yang seperti gitu-gitu ya Bu ya. Kadang dibaca-baca asrama apa asmara. Begini keuangannya, begini begitu, aduh subhanallah, itu padahal khurafah ya Bu ya. Jadi masalah bintang-bintang. Yang jelas keselamatan bagi penghuni langit atau malaikat. Malaikat itu makhluk mulia, dia tidak diberi apa Bu? Nafsu. Kalau kita kadang-kadang perangnya justru melawan banyakkan nafsunya. Kalau nafsu untuk ibadah masih mending. Kalau nafsu untuk yang lain, coba Ibu bandingkan, nafsu Ibu lebih banyak untuk jajan, makan, jalan-jalan, shopping, apalagi Bu? Apa untuk ibadah? Tergantung kata Ibu ya. Bagi penghuni melupakan keselamatan. Kita kan inginnya sesuai dengan doa kita. Doa sapu jagat itu pegangan semua ibu-ibu. Yang paling gampang. Ketika orang melaksanakan ibadah haji aja doa nggak apa-apa, paling dipakai doanya apa Bu? Doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya wa fil akhirati. Kan sampai ada anekdot, ada cerita ketika seorang bapak bawa istri 2, yang satu Hasanah, yang satu Fatimah. Yang Fatimah kan ngiri, kenapa kamu kalau doa selalu Hasanah yang disebut-sebut? Nah, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina lama-lama Robbana atina fid dunya Fatimah wa fil akhirati Fatimah wa qina. Entah benar entah enggak, wallahu alam. Hasanah itu merupakan suatu kebaikan, kebajikan. Jadi kalau bintang-bintang itu berjatuh, Ibu ada istilah kalau bintang jatuh, jatuhnya kemana Bu? Ke laut. Jadi apa? Jatuh ke bumi? Masya Allah. Kita astronomi bukan ahli perbintangan ya Bu ya. Cuma kadang kalau menjelang pagi, kadang memang kalau kita keluar suka ada bintang yang cerut ya agak turun begitu ya Bu ya. Allah alam juga ada. Itu kalau yang sempat bangunnya pagi. Kalau udah subuh kesiangan nggak ada ya Bu ya. Ketika jatuh semua kalau udah bencana ketetapan Allah. Sekarang kita lihat Bu, Bekasi dikepung. Alhamdulillah. Innal insana khuliqa halu'ah. Innal insana khuliqa halu'ah. Manusia itu memang sifatnya berkeluh kesah dan tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa untuk ibadah, untuk ngaji masih mending Bu. Kalau tergesa-gesanya cuma untuk dunia melulu, mudah-mudahan ibu-ibu di sini mas solehah semuanya. Makanya Bu di antara taklim paling banyak di TU itu subhanallah, mudah-mudahan tetap istiqomah. Ada majelisnya namanya istiqomah.
Tapi jamaahnya nggak istiqomah ya. Memang Bu, majelis taklim ini kan wadah pendidikan non formal ya Bu ya, tidak ada sanksi. Kalau kita sekolah di formal kan sekali, 2 hari, 3 kali nggak masuk ada apa Bu? Ada sanksi. Cuma kadang-kadang ditanyain. Kalau nggak gurunya yang nanya, ibu ketuanya nanya ya. Jadi alhamdulillah. Ketika menimpa penghuni langit, kita nggak tahu malaikat, kan saya bilang Bu, malaikat itu ratusan, ribuan, lebih banyak daripada manusia-manusia yang ada. Tapi paling tidak kita ini wajib pun tidak, cuma kebangetan, keterlaluan. Kalau 10 malaikat aja nggak hafal, emak-emak gitu loh, anak TK aja apa 10 malaikat ya Bu ya. Apalagi kalau disenandungkan Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Rakib, Malik, Ridwan atau Ridwan Malik. Ibu mau dekatnya sama Ridwan sama Malik? Insya Allah. Oh, ini namanya Pak Ridwan. Oh, mudah-mudahan ya Bu ya. Tapi paling tidak kita kan juga kenal-kenal dengan orang tertentu ya. Mudah-mudahan kalau kita dengan malaikat Ridwan kita bisa gampang masuk surga. Tapi kan ada syaratnya Bu ya. Kita di dunia aja nih. Misalkan ketika kita mau kemana, datang ke suatu tempat, nggak ada yang kita kenal sama sekali, bukan tidak adil, bukan menyalahkan sesuai peraturan. Ketika kita ada orang sedikit kenal, dia kenal baik, kan kita bisa juga dikasih fasilitas ya Bu ya. Udah ngantri lama, belum masuk ya Allah ustazah dapat nomor berapa, gini tunggu sebentar ya. Akhirnya kita belum waktunya bisa masuk. Enak nggak Bu? Kata malaikat Ridwan, ini yang paling rajin ngaji, paling rajin baca Quran. Bulan Rajab katanya menanam Robik Firli warhamni watum alaya, terus baca subhanal hayyul qayyum, subhanal ahadis samad. Kemudian ibu sekarang di bulan Sya'ban memperbanyak puasa, banyak baca Quran. Inilah teman kita paling dekat. Kan kita nawiru buyutakum bitilawatil Quran, kata Nabi. Terangilah rumahmu itu dengan banyak membaca. Nah, ini sahabat saya. Ibu dituntun masuk ke dalam surga Janatun Naim, Janatul Khuldi. Sambung apa Bu, diam aja. Kalau surga Firdaus mungkin kayaknya wallahu alam juga ya Bu Ani ya. Surga Firdaus mah kayaknya kita Masya Allah terlalu. Tapi kalau bisa mungkin saja ya Bu ya. Kekuasaan Allah tergantung dengan amal ibadahnya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Kemudian keluarga rumahku adalah keselamatan bagi umatku. Kita dalam rumah tangga itu arijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu imam. Apa Bu? Dalam rumah tangga itu pemimpin. Tapi ada juga mungkin ibu yang jadi pemimpin di rumah. Yang dibilang suami-suami, ibu yang bilang saya enggak. Siapa takut sama kamu ya? Masya Allah. Keluarga kita kalau kita di antara khulafaur rasyidin. Tadi kalau kita mengenal 10 malaikat plus tugas-tugasnya, kita yakin ada malaikat munkar, ada malaikat nakir, ada raqib, ada atid. Apabila keluar rumahku lenyap, keluargaku rumahku lenyap, maka ketetapan atau bencana akan menimpa umatku Bu. Jadi kita jangan menyalahkan peraturan-peraturan boleh. Kalau kita kan dalam Quran kan fasolihatu qonitatul hafiyatul ghaib. Perempuan itu adalah yang solehah itu yang selalu menjaga dirinya, taat hormat kepada suaminya. Gaib itu baik ketika suaminya ada ataupun suaminya tidak ada di rumah ya. Lenyapnya apa Bu? Sesuatu yang lenyap dalam diri kita. Antara ngaji katanya Bu, ngatur jiwa nyatunya sama raga. Kalau jiwanya nggak ada, raganya apa ada? Ada juga yang raganya ada, jiwanya nggak ada, berarti majnun atau wafat. Jadi kalau sudah ketetapan Allah sebagai rukun iman yang keberapa Bu? Wabil qadari khairihi wa syarihi minallah. Allah menetapkan, tapi kita juga wajib berusaha. Sekarang banjir udah kita diamin, jangan ada yang memompa air, jangan yang berusaha. Udah banjir biarin, kalau kata orang kampung Gudang bagenin. Ibu ngerti bagen? Bagenin aja, biarkan.
Ya Bu, kita sakit nggak usah berusaha, udah biarkan aja. Demikian Bu, tidak. Jadi di sini kalau memang ketetapan akan menimpa umatku, kita harus, bukan harus lagi. Kalau harus itu kan boleh dikerjakan, boleh tidak kalau dalam Islam. Tapi kalau wajib, tidak boleh tidak. Makanya ini wajib bayar PBB, bukan harus. Itu ngambil dari kaidah Islam. Kalau nggak bayar, denda. Nggak bayar, salah. Tapi kalau wajib, kita wajib sholat asar. Sesudah asar tidak ada sholat. Sebelum asar ada qobliyah, wajib apa enggak? Qobliyah wajib apa enggak? Enggak. Tapi sebaiknya dikerjakan. Biasanya Bu kalau uang kan berlomba-lomba cari untung ya Bu ya. Dapat bonus. Tapi kalau ibadah, kadang bilang udah bulan Sa'ban jangan pada puasa. Enak aja kalau yang masih punya kodok Ramadan. Tapi keterlaluan juga Bu. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Belum lunas juga. Berarti keterlaluan. Terlalu katanya Bu ya kalau kata Bang Oma. Ini jadi kita sejauh mana? Kalau kita kan kadang-kadang Bu inginnya semuanya sesuai dengan doa kita. Ingin selalu sehat. Ada yang pengen sakit? Enggak. Tapi kalau udah dikasih sakit, alhamdulillah. Enggak boleh ngeresullah ya Bu ya. Ya mungkin kayak sendiri lah. Umur yang sudah kepala 7, sudah 74 mungkin lebih banyak dikasih nikmat. Jadi kalau ada yang sakit jadi dinikmati aja. Saja sehat-sehat. Padahal mah udah pakai deker kiri kanan, udah pakai pakai pekerjaan, nikmati saja. Alhamdulillah, bersyukur. Lain syakartum lazidanakum wa lain kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu selalu bersyukur, berterima kasih, maka Allah akan menambahkan nikmat dan karunia. Walain kafartum, tapi kalau kita ingkar, kita kufur dengan nikmat Allah, inna adabi lasyadid, nauzubillah min dzalik. Kita nggak pengen kan Bu dikasih ajab, nggak ada yang kepengen. Tapi lama-lama ini Bu kalau banjir terus, nggak ada ibadahnya malas, infaknya pelit, ini mungkin Allah juga menegur kita apa enggak? Menegur. Jadi jangan salahkan siapa Bu? Jangan salahkan Allah. Introspeksi diri kita sendiri. Yang pokok perbaiki sholatmu, itu yang paling utama. Jadi kita di bulan ini Isra Mi'raj, Ibu hadir kemanapun peringatan Isra Mi'raj, satu yang pokok adalah tetap di bulan Rajab ini adalah kita utamanya ketika Nabi di Isra Mi'raj kan mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam yang paling wajib. Karena kalau dihitung yang wajib sama yang sunnah kebanyakan mana? Sunnah yang lebih banyak. Jadi insya Allah jangan sampai kita di sini ketetapan Allah bencana akan menimpa umatku nauzubillah min dzalik. Kemudian aku adalah keselamatan bagi para sahabatku. Nah ini Bu yang dimaksud apabila aku mati. Para sahabat di antara kita khulafaur rasyidin paling tidak kita mengenal sahabat Nabi yang 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ali punya ini juga selain radhiyallahu anhu dia punya titel karamallahu wajha. Dia sahabat, dia siapa Bu? Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan aku adalah keselamatan bagi para sahabatku. Apabila aku mati, maka bencana akan menimpa para sahabatku. Bolehlah misalkan Nabi sudah wafat, tapi ilmunya, hukum-hukumnya, apa yang ditinggalkan sunnah-sunnah kita. Nabi wafat meninggalkan 2 perkara, Al-Quran dan hadis. Atiullaha wa atiur rasul. Tapi kalau wa ulil amri minkumnya kita lihat juga dulu Ibu ya, pemimpin yang bagaimana. Ada pemimpin yang adil, apa udah adil? Masya Allah sekarang kita lihat Bu, teguran buat kita kasihan saudara-saudara kita ya Bu ya, yang di Sumatera Utara, yang di Padang, yang di Aceh, Masya Allah kita baru banjir segini aja udah bingung ya Bu ya. Kayaknya Bu Kiki udah hujan, Bu Kiki ngaji enggak ya Allah, udah karena udah pada trauma. Padahal cuma banjir segitu. Monggo Bu Dia mau nunggu di mobil. Jadi kita bolehlah apa Bu, jiwa raganya terkubur, boleh bilang wafat. Kalau dibilang kan gini, orang yang panjang umur itu yang bagaimana?
Bukan yang sampai umurnya 100 tahun atau 110 tahun, belum tentu juga. Yang umur panjang itu yang dia ketika wafat meninggalkan ilmu dan kebaikan, walaupun jasadnya sudah tidak ada, tapi orang masih mengenang kebaikannya, mengamalkan ilmu yang ditinggalkan atau yang diberikan. Itu yang maksud panjang umur. Jadi walaupun orang sudah nggak ada, coba kan yuk para kiai kita, para alim ulama ya Bu, yang mengajarkan kita, memberikan ilmu, Allahu alam. Saya mungkin hari ini saat ini masih bisa bercoleta di depan ibu-ibu, besok atau lusa wallahu alam. Tapi walaupun begitu, kita bukan berarti ketika kita Allahumma tawil umurana ya Allah bitaatillah wa sahih asadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa wasi' arzaqana. Itu kan bahasa Arab. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, Allah panjangkan umur saya dalam keadaan sehat walafiat, berkahkan rezekiku, berkahkan ilmuku, ampuni segala dosa-dosa. Ini yang di sini sudah sampai apa belum? Ketika Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman berbicara berempat, salah satu yang dikatakan beliau, hari yang paling baik adalah hari Jumat. Belum tentu juga. Bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan. Makanya kalau dikatakan inna rajabah syahrullah wa sya'bana sahri wa ramadana syahru umati. Mulai bulan Rajab, bulan Allah, bulan Sya'ban, bulan Nabi, bulan Ramadan, bulan umat, bulan kita. Istilahnya Rajab kita menanam. Nanam apa Bu? Nanam saham, nanam tasbih, nanam istighfar, nanam sholawat. Sya'ban bulan Nabi, kita juga lebih perbanyak membaca salawat dan membaca Al-Quran. Ramadan bulan umatku, bulan kita, bulan panen. Panen apa Bu? Panen pahala. Kalau sesuai juga dengan ilmu yang kita miliki, ibadah kita, puasa kita, nanti mau puasa apa, kita selesaikan dulu. Nanti saya tambah sedikit mengenai akan datang bulan suci Ramadan. Kemudian jadi kita sahabat. Sahabat itu sahib, orang yang dekat-dekat dengan kita. Maka kalau aku katakan apabila aku mati, aku wafat, maka bencana akan menimpa para sahabatku. Mudah-mudahan tidak demikian ibunya. Apa yang beliau biasa lakukan, apa yang biasa ilmu telah berikan kepada kita, maka kita wajib mengamalkannya. Kita perbaiki sholat kita, ibadah kita. Jangan cuma hanya diucapkan dalam lisan tapi tidak dikuatkan dengan hati. Inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil, bukan lillahi Pak Ustadz atau lillahi Bu Ustazah, lillahi Ketua Majlis Talim, tapi lillahi Rabbil Alamin, kepada Allah. Gunung adalah keselamatan bagi penduduk dunia. Gunung itu ibaratnya paku bumi ya Bu ya. Kalau gunung sekarang, makanya kita lihat bencana alam di sana sini tambah banyak. Gunung-gunung di bulldozer, pohon-pohon. Masa kalau pohon itu memang kena banjir, dia akan hanyut beserta ranting dan akarnya. Ini pohon gelondongan Bu, kayu-kayu yang kanyut, nggak ada akarnya, nggak ada apa. Berarti aneh bin ajaib ya Bu ya. Memang zaman sudah terlalu canggih. Inilah yang terjadi. Makanya kita memelihara. Makanya dalam 10 program PKK, siapa di sini ketua PKK di Blok TU? Itu ada kelestarian lingkungan hidup tuh Bu ya. Akan dalam salah satu program PKK itu kan kelestarian lingkungan hidup. Jadi jangan sembarangan. Pohon itu kan makhluk ya Bu ya. Hewan juga makhluk, kita makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kalau gunung-gunung sekarang lihat Bu semua nggak ada buat serapan air, yang tadinya pohon rimbun banyak dan sebagainya di bulldozer dijadikan rumah. Jadi itu air kemana jalannya? Kata air di sini tempat aku, ya sudah aku diam aja di sini lagi. Maka rumah-rumah jadi banjir ya Bu ya. Itu kan juharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydinas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan-tangan manusia. Manusia yang tidak bertanggung jawab. Inilah kadang-kadang kita punya orang pinter banyak, tapi orang jujur banyak apa dikit. Kalau bahasa kampung bilangnya langka, benar-benar. Langka itu kan jarang. Orang pinter banyak. Jadi makanya apabila gunung itu lenyap, maka bencana akan menimpa penduduk dunia. Jelas sekarang pohon-pohon ditebangin semua, nggak ada serapan air, gundul semua. Beda lagi mungkin dulu, zaman dulu
emak-emak dulu, nenek-nenek dulu punya sejarah Jawa Barat, sejarah Sangkuriang ya Bu ya. Ada istilah Gunung Bukit Tunggul, ada Gunung Burangrang. Itu kan ketika sejarahnya ibu masa mau menikah sama anak untuk membendung Kali Citarum, maka pohon-pohon ditebang jadi kayu-kayu yang gelondongan sekarang kanyut di Aceh, di Padang. Kalau itu buat membendung Kali Citarum, tapi dia berdoa sebelum azan subuh, makanya kita sekarang sepertiga malam sebelum azan subuh kita suruh ngapain Bu? Bangun. Ibu suka bangun? Ngapain? Pipis doang. Sampai sekarang kan kita diingatkan, ayo ibu ya. Jadi penduduk dunia ini nggak sama, nggak rata semuanya. Orang harus bagaimana? Yang perempuan, yang laki-laki, kita sama-sama. Kalau sudah sholat tidak ada perbedaan. Orang kaya wajib, orang miskin wajib, perempuan wajib, laki-laki wajib, kecuali orang majnun wajib sholat. Alhamdulillah. Itu mungkin kita kasih tanda dulu ibu ya, sampai halaman 95 di makalah keempat. Mohon maaf ibu, alhamdulillah kita saat ini sudah ada 10 hari di bulan Sya'ban, 19 hari atau 20 hari lagi kita akan memasuki bulan yang sangat kita nanti-nantikan, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita dalam bulan Ramadan masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita mau puasa apa? Puasa awam, puasa khawas, puasa khawasul khawas, tergantung kita sendiri makan. Jadi kalau katakan itu man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya atas api neraka. Kenapa kita gembira? Ibu gembira mau dapat bonus, suaminya mau lebaran dapat hadiah, atau ibu udah celengannya udah penuh mau pulang kampung? Bu, kita mau pulang kampung aja nabung ya Bu ya. Kalaupun nggak nabung juga kita mengumpulkan. Apalagi kita mau pulang ke kampung, ke negeri akhirat. Sudah ada bekalnya. Apa bekalnya Bu? Sedekah, infak, amal jariah kita, hablum minanas kita baik, hablum minallah kita baik. Insya Allah Bu, saat ini mari kita mulai rapatkan barisan kita, bersihkan semua. Jangan cuma kita ketika memasuki bulan Ramadan cuma kepalanya dikeramasin, tapi hati kita lebih untuk saling sama memaafkan ya Bu ya. Kadang-kadang kan ibu-ibu kalau yang nggak paham, kita mau masuk bulan Ramadan sama guru bermaaf-maafan, sama sahabat, sama kerabat, teman dekat, tapi sama suami lupa minta maaf. Ada yang begitu? Tuh kan. Kalau saya Bu terapkan, besok mau puasa, malam ini ketika kita mau tidur malam kumpulin, bukan tidur malam apa, maksud tidur masing-masing ya. Ini anak kita, ini suami kita Bu ya. Kalau saya almarhum dulu, kita bukan membanggakan diri. Rumah tangga itu ibarat suatu pemerintahan, punya undang-undang dan hukum masing-masing. Karena suami istri juga Bu, biasanya yang paling dosa banyak itu istri sama suami apa suami sama istri? Tanya diri kamu masing-masing, jangan tanya pada rumput yang bergoyang, kata Mas Ebit. Kita bicara 1, 2, 3, anak 5 saya kumpulin. Malam ini kita akan melaksanakan sahur malam pertama puasa. Kita saling memaafkan. Kalau ada mama banyak salah sama papa, mohon maaf lahir batin. Anak-anak minta maaf. Besok kita mau puasa, bersihkan hati kita, kuatkan niat kita karena Allah ya. Jangan susah dibangunin, jangan request makan kalau udah sore ya. Pokoknya Mbah Ibu, kalau ini kan majelis talim ya Bu ya. Kalau di madrasah, Ibu tahu madrasah? Madrasah atau pesantren kan ada suka istilahnya itu, kita suka suruh maju satu-satu ke depan ya Bu ya, suruh kultum. Kalau ibu saya pikir kalau suruh kultum satu-satu rada susah, ada ustazah, ada pengurus. Tapi kalau di rumah bukan kultum lagi, kuljam. Pintar sama ibunya, iya, minta maaf sama suami, sama anak-anak kita. Jadi jangan puasa, kita puasa tapi ibu hanya paham yang membatalkan puasa ketika kita makan minum dengan sengaja, tapi lupa pahala puasa kita bagaimana dengan pahalanya. Puasanya nggak batal, tapi kita nggak dapat pahala puasa. Pengen ibu puasa begitu? Nggak pengen kan? Tapi kan kadang kan kita puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, menahan hawa nafsu,
Tapi puasa jangan penuh ancaman. Kata ustazah, kalau siang lagi puasa ngomel, pahala puasanya hilang. Entar malam mau ngomelin suami nunggu malam, mau ngomelin anaknya nunggu malam. Ya Allah, puasa penuh ancaman. Lapangkan dadaku ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon maaf lahir dan batin. Manusia itu Bu, sebaik-baik ciptaan Allah adalah manusia. Tapi tidak ada manusia yang 100% hebat mulia. Pasti innalikuli syai'in madhiyah. Tiap-tiap sesuatu punya kelebihan tapi ada yang punya kekurangan. Ibu pasti, saya juga Bu. Mungkin insya Allah tanggal 1 nanti kalau bisa keburu, alhamdulillah. Kalaupun tidak, mungkin saat inilah saat yang paling berharga, paling mulia untuk saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya kepada ibu ketua, kepada para pengurus, ada sekretaris, ada bendahara, ada direksi, yatim, seksi semua. Mudah-mudahan saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau kayak tadi aja ibu udah gelisah nunggu, udah 4:30 belum datang, mungkin ibu kecewa. Ya tuh nenek-nenek kemana ya Bu ya? Udah waktunya datang belum datang Bu, subhanallah. Yang jelas kadang yang banyak bicara yang banyak dosa. Saya tidak bermaksud menyinggung ibu, tidak maksud itu kata-kata yang tidak baik. Tapi kalau ibu tersinggung, ibu merasa itu alhamdulillah, berarti ibu ngaji dapat taufik, dapat hidayah. Kalau gurunya, ustadznya, kiainya menerangkan apa aja yang berkaitan memang kita melakukan kesalahan, ibu cuek, ibu EGP, tahu ibu EGP? Sangat disayangkan. Ya. Jadi alhamdulillah wa tawasau bil haq wa tawasau. Kadang kan suka begitu Bu. Kayaknya kita disindirin ya sama ustazah. Kadang-kadang kan begini Bu. Orang tuh suka ada aja. Ibu-ibu muda pergi rehlah atau jalan-jalannya kemana-mana. Masa semuanya lagi ngadang sholat? Kan aneh. Masa menstruasi kompak semuanya? Kan aneh nggak Bu? Berarti dia imannya belum, terserah ibu dia belum kuat, belum tebal, belum apa. Itu kan makanya kita hadirnya di majelis ini kita kan Robbi jidni ilman warzuqni wahdini bisolihat atau bisolihin. Tambahkan ilmu yang bermanfaat. Ya insya Allah ya Bu ya. Ibu udah maafkan saya karena memang ini belum waktunya, belum ada, memang bukan waktunya. Biasanya kan kalau ada acara tertentu ada perwakilan dari jamaah yang minta maaf sama Bu Ustazahnya dengan lapang hati, dengan lapang dada, dengan ikhlas hati. Saya kira ibu nggak ada yang punya dosa sama saya udah maafkan semuanya. Kalaupun ada ya, dia yang bilang ya Ustazah udah tua-tua pakai baju merah, ya Ustazah pakainya mungkin bukan seujur mungkin. Biasanya kan kita emak-emak gitu Bu ya, lihat yang cantik, yang kurang cantik, jangan bilang jelek, kurang cantik, semuanya cantik. Mudah-mudahan cantik, lahir cantik, batin cantik hatinya. Insya Allah ya Bu ya. Sekarang sudah waktunya kita tinggal menunggu beberapa hari ke depan. Kita saling memaafkan, saling memahami dari Syawal sampai Sabat kita menuntut ilmu. Ketika kita duduk di antara dua sujud aja yang kita ucapkan agak lebih sedikit Bu, karena saya datang juga agak telat. Jangan korupsi waktu Bu ya. Kalau pejabat korupsi uang saja, jangan korupsi waktu dikit lagi. Arah maghribnya juga sekarang agak lebih malam sedikit ya Bu ya. Kita kan baca ketika duduk di antara dua sujud kan Robbi firli warhamni wajeburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Robbi firli yang jelas kita memang tiada hari, maaf Ibu, tiada hari seakan tanpa dosa. Ada yang satu hari nggak punya dosa? Nggak ada. Robbi firli, ampunilah. Warhamni, kita minta diapain Bu? Minta dibenci, minta disayangi, minta dikasihi. Ibu udah pintar semuanya. Ini wajiburni, tutupilah aib saya. Aib, kita semua punya aib. Bukan aib itu yang lebih jelek, bukan. Tapi paling tidak kita ini manusia, pasti ada juga kekurangannya. Ya Bu ya. Kemudian Robbi warfa'ni rofa'a. Kita minta diajak derajat kita. Makanya ini kita nih derajat kita sedang diangkat sama Allah. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladina utul ilma darajat.
Allah akan mengangkat derajatmu. Dan amanu tetap orang-orang yang beriman. Karena kalau bukan orang yang beriman, sore-sore begini apalagi lagi pada puasa, mau nyiapin buka buat macam-macam, mungkinnya di rumah nggak cakep begini saya yakin. Di sini cantik, harum, semuanya alhamdulillah. Robik pilih warhan baju warzukni. Nah ini paling idam-idamkan semua. Kalau warzukni udah nggak usah diajarin. Ibu paling banyak warzukni minta apa bu? Rizki, tapi rizki yang apa? Yang halal, rizkon halalan, toiban, mubarakah. Warzukni. Terus abis warzukni, warfa nih tadi. Warzukni. Wahdini, hidayah, petunjuk yang jelas. Kalau yang sudah datang ke majelis talim, dia sudah dapat petunjuk. Walaupun ibu udah sehari semalam 17 kali ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah saya jalan yang lurus. Sudah ditunjukin jalan lurus tapi halangannya ada aja. Wa'afini, afiatkan kita sehat. Makanya ibu-ibu yang duduk di majelis talim ini yang sehat walafiat. Sehat jasmaninya sehat, wa'afini wa'fu'ani, maafkan. Kita saling memaafkan. Makanya ibunya mudah-mudahan senantiasa itulah doa-doa kita di bulan Rajab sudah berlalu, masuk bulan Sya'ban kita perbanyak zikir kita, sholawat kita, perbanyak baca Al-Quran. Jangan menunggu nanti saja ustazah one day one juice di bulan Ramadan. Biasakan dari sekarang. Ibu bisa, mudah-mudahan ada yang sanggup khatam 5 kali. Ibu semuanya tersenyum, nggak ada yang merengut dibilang khatam 5 kali, alhamdulillah. Kenapa tidak? Jangan bilang iya ustazah enak, nggak masak, nggak nyuci, nggak ngurusin suami, nggak ngapain. Tapi setannya juga beda ya bu ya. Biasanya kan nenek-nenek itu identik dengan ngantuk, bau remason, bau kayu putih kan gitu bu? Iya nggak bu? Nenek-nenek ya bu ya. Nah itu kalau saya belum nenek-nenek baru 47 tahun, jadi nggak bau remason. Jadi kita menunggu bisa 10 hari, jangan cuma one day one juice belum maju ibu katanya juga, apalagi nanti di hari tawakuf mau khatam Quran ibu ya. Mudah-mudahan semuanya lancar, sehat semua, apa yang ibu cita-citakan bisa berjalan dengan lancar. Kadang-kadang kan al-insan bitafir wallahu bitadbir. Kita punya rencana, punya cita-cita, kita kembalikan semua Allah yang Maha Pelaksana. Mari ibu kita mengangkat 12 tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah katakan, saya minta dimaafkan, mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang berkenan atau kelakuan saya atau terlambat atau bagaimana. Mudah-mudahan ya Allah panjangkan umur kami semua yang hadir pada sore hari ini. Berkahkan ilmu kami yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Berkahkan rezeki kami yang banyak, yang halal, yang barokah, agar kita bisa mempunyai tabarat, infak sedekah kita, zakat mal kita, zakat harta kita. Jangan lupa ibu, ketika kita melakukan zakat fitrah, keluarkanlah beras yang baik apa yang kita makan. Jangan jadi orang julim. Ibu makannya rojo lele pandan wangi, giliran zakat fitrah beras yang jelek, beras yang murah. Jangan ya bu ya. Subhanallah, ibu udah jadi pinter-pinter semua, rajin-rajin semua, hebat-hebat semua. Mudah-mudahan insya Allah kita Syawal nanti kalau masih berkenan saya berhadapan dengan ibu, mudah-mudahan kita buka dalam keadaan sehat walafiat. Allah menerima semua amal ibadah kita. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Wa'fu anna ya karim irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yu'abini amah wa yukabi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yambaghi li jalali wajhika wa li adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wa akhirah, wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wal amal, wa barakatan fil rizqi wal halal, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina bi sakaratil maut wa nadata minanar wa afahindal hisab. Rabbana la tujib qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana ya Allah, wa balikna Ramadana ya Allah,
Allah wa balikna Rabbana waghfir lana dzunubana birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ilmunya pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu bagi kita